cita-cita kamu jadi apa sih dari dulu pas lagi kecil? Aku selalu jawab jadi kayak mama. Kerjain yang aku bisa lakuin. Nah kalau malam kadang aku kerja, kadang aku harus pacaran. Aku tuh orang yang mungkin bisa dibilang tidak di-respect sama teman-teman sekolah SMA. Itu benar terjadi. Jadi aku pernah dulu tuh pas SMP dipukulin depan kelas. Hai geng, ketemu lagi. Ini kita bakalan ngobrol sama pria masih muda. Ini aku bacain profilnya dulu ya. Jadi sosok ini, pria ini itu terkenal di sosial media. Jadi teman-temannya harusnya udah pada tahu, udah pada kenal. Jadi pria ini kelahiran 19 Desember 94. Wow, masih muda tapi udah kece banget. Nah, kita tahu pria ini dari sosial media terkenal dengan brand Hadi Kitchen, kemudian Salad Bar by Hadi Kitchen, kemudian juga ada brand-brand lainnya. Nah, hari ini kita bakal sharing-sharing dari Dennis karena banyak ini geng kreatif yang terinspirasi nih. Dennis sekarang umurnya 25, belum ulang tahun, 25 tahun. Dan sudah sukses mendirikan Hadi Kitchen, catering, dan Salad Bar by Hadi Kitchen. Puji Tuhan diberkati. Amin. Nah, tadi aku udah sebutin nih perkenalan di awal. Dennis tuh sekarang punya profesinya ada Hadi Kitchen, catering, kemudian Salad Bar by Hadi Kitchen, kemudian juga ada brand-brand lainnya. Boleh dikenalin lagi nggak lebih dalam Dennis Hadi ini siapa sih? Oke, halo guys. Jadi ini kita perkenalan aja ya. Sekalian mungkin ada followersnya kreatif yang belum tahu atau belum kenal gue, nama gue nih, kita ngomongin gue ya, kita seumuran nih. Oke. Biar lebih ke millennials. Oke, jadi gue Dennis, umur 25, tahun ini 26. Major gue tuh sebenarnya marketing, nggak ada punya background bisnis sama sekali. Dan sekarang gue udah berhasil mendirikan healthy catering, bisa dibilang nomor 1 healthy catering di Indonesia, namanya Hadi Kitchen. Dia udah ada di 5 cabang, Jakarta, Tangerang, Surabaya, Medan, Bandung. Lalu setelah catering itu kita juga ada restoran salad wrap gitu. Jadi kita dengan imbauan gimana orang makan sayur sama buah itu kayak makan burger. Ibaratnya gitu, nah itu sekarang ada di 9 cabang. Ada di mall sih. Cuman sayangnya karena corona ini majority dari restoran salad bar harus tutup karena di mallnya harus tutup. Jadi mall tutup, kita juga harus tutup. Oke. Dan selain itu kita juga ada bisnis baju. Kalau Lala nggak tahu, aku juga ada bisnis baju nih yang aku pakai, salah satunya Positive Wear, itu bareng sama Ade sih. Jadi kita bergerak di sportswear juga gitu. Jadi sebenarnya itu sih. Sama kita lagi mau mulai satu lagi sama Mas Hendy and founder dari Sour Sally Group, Doni Pramono. Kita lagi mau start a new F&B namanya Juice and Shake gitu. Wah, keren. Jadi usahanya udah banyak banget ya. Selain Hadi Kitchen Catering, tadi Salad Bar by Hadi Kitchen. Kemudian yang ini Positive Wear ya, untuk outfit olahraga ya. Dan kemudian yang Juice and Shake. Iya. Oke. Nah, Dennis, thank you so much. Ini malam ini udah mau ngobrol sama Kreatif ID ya, udah mau sharing juga sama geng kreatif. Banyak nih geng kreatif yang penasaran. Jadi waktu kita kemarin juga share di media sosial kita, itu kan Dennis Hadi nih sekarang sudah bisa membangun brand Hadi Kitchen Catering, kemudian Salad Bar, kemudian tadi juga ada Positive Wear, kemudian ada sekarang brand baru lagi nih, Juice and Shake. Itu bisa ceritain nggak sih dari awal karirnya itu seperti apa gitu? Kan tadi kan juga diinfo kan di awal bahwa sebenarnya basicnya itu tadi marketing ya, bukan tuh bisnis. Iya, bukan. Oke, kalau diceritain semua sebenarnya nggak akan selesai. Cuman di sini aku mau cerita sedikit di mana sebenarnya yang tadi aku bilang, aku tuh nggak punya background bisnis. Nggak punya background bisnis as in my father and my mother itu nggak ada yang punya pengalaman bisnis. Bahkan pertama kali aku lulus dari kuliah, which is belum lama, nggak kayak yang lain mungkin yang bareng sama kreatif, aku masih muda ya. Jadi aku habis lulus itu masuk ke salah satu bank swasta dulu. Jadi aku kerja sebagai profesional, nggak langsung usaha. Karena apa sih? Karena paksaan dari orang tua salah satunya. Jadi orang tua aku itu memang dari dulu profesional. Mama itu kerja di bank. Mama itu pangkatnya tinggi sekali di salah satu bank swasta. Jadi dia mau anaknya itu ikut mereka. Itu wajar sih, dimana orang tua mungkin
taunya it's the best for their sons, jadi dianjurkan ke sana. Dan dimana kita mungkin sebagai anak yang dididik orang tua dari kecil sampai sekarang, kan aku deket banget sama mereka ya. Jadi goals di otak aku tuh adalah yang paling pangkat tertinggi atau orang terhebat adalah orang tua aku gitu. Jadi apa kalau ditanya cita-cita kamu jadi apa sih dari dulu pas lagi kecil? Aku selalu jawab jadi kayak mama. Jadi kayak bankers. Kayak gitu. Aku nggak pernah punya kepikiran mau buka usaha. Atau aku bahkan nggak tahu kalau buka usaha itu bisa kayak gitu. Nggak pernah mikir. Nah, jadi aku masuk ke bank dulu. And then sambil berjalan ada beberapa case yang mungkin aku nggak bisa cerita detail. Di mana ada financial status lah, intinya tentang financial. Di mana aku harus mengharuskan diri aku untuk berubah. And then I have to do something. Dan pada saat aku harus keluar dari bank itu sangat susah loh. Kenapa? Karena di sini mungkin nggak semuanya aku pernah cerita di sosial media. Tapi pada saat aku mau keluar dari salah satu bank itu susah karena tidak ada yang mendukung sama sekali. Pacar aku yang sekarang jadi istri bilang kalau bisa di bank aja, nggak usah keluar, nggak usah bisnis. Mama aku juga sama karena mama kan bankers, jadi dia maunya aku jadi kayak gitu. And then papa aku dulu mungkin pernah punya pengalaman buruk di bisnis, saya nggak tahu apa. Dia bilang jangan pernah keluar dari profesional, karena kalau misalkan kamu lakuin bisnis terlalu risky, dia bilang kayak gitu. Nah, jadi orang penting itu kan 3 orang penting itu yang paling penting dalam hidup aku tuh dia memaksa atau menginsist aku untuk stay in the professional zone tanpa buka usaha. Itu sangat susah untuk aku lawan. Ya akhirnya entah gimana, pokoknya aku berdoa and then percaya sama diri sendiri bahwa aku yakin yang tahu tentang diri sendiri, yang paling tahu tentang diri sendiri bukan orang tuamu, bukan pacarmu, tapi adalah diri sendiri. Jadi aku percaya sama diri sendiri bahwa aku bisa. Dan akhirnya aku keluar. Pertama kali aku keluar pun banyak yang nantang, kayak misalkan papa suka bilang atau beberapa suka judge gitu ya, kok sok-sok jual catering, sok-sok jual nasi box segala macam. Habis itu tadinya keluarga yang tidak mendukung, sekarang semuanya kerja sama Honey Kitchen, termasuk papa mama. Kayak gitu. Cerita singkatnya seperti itu. Wow. Jadi ini ya, perjalanannya tidak mudah sebenarnya. Wah, kalau perjalanan itu benar-benar sulit banget. Apalagi kalau misalnya aku mau tambahin cerita, aku benar-benar one man show di situ. Karena nggak ada yang punya background bisnis, nggak ada yang bisa ngajarin aku sama sekali. Dan aku nggak punya teman yang memang senior pada saat itu. Kan aku masih terbilang startnya sangat muda ya, dimana orang lain mungkin masih fun, masih clubbing atau gimana macam. Nah, aku udah beda sendiri. Jadi aku nggak bisa belajar dari siapa-siapa pada saat itu. Aku tuh setiap makan siang jam 3 siang paling cepat. Kenapa? Karena aku one man show, prepare makanan pagi-pagi, and then harus balas admin, harus tektokan ke kurir. Itu sangat-sangat ribet, nggak ada karyawan sama sekali. Jadi aku benar-benar sendiri. Dan itu sampai setiap hari hampir nangis itu. Jujur aja, cowok keker gini nangis kan, malu-maluin ya. And then, it's okay. Habis itu udah yang aku ingat sih dari nggak punya karyawan sama sekali, sekarang aku punya hampir 500 orang karyawan. Nah itu yang aku sangat syukurin gitu sih. Itu sih perjalanan aku secara singkat. Wow, keren. Jadi awalnya dari dulu, ini berarti sudah ini ya 3 tahun ya di Kitchen ya? 3 tahunan, 3,5. 3,5 tahun. Nah sudah jalan 3,5 tahun dari awal one man show sampai akhirnya sekarang punya 500 lebih karyawan. Iya, 500-an. Wow. Keren. Nah, ini semakin menarik nih. Banyak juga yang pada itu tepuk tangan, kasih jempol-jempol di komen. Oke. Dennis, ini pada mau nanya juga. Perjalanan tadi kan tidak mudah ya. Tadi kamu juga sempat ceritakan bahwa kamu one man show dan kamu harus tadi makan siang juga telat, kemudian kamu bangun. Waktu itu kan awal-awal berarti kamu harus membagi waktu antara kamu masih kerja di bank, kemudian kamu harus merintis merintis usaha kuliner ini. Nah, itu gimana sih sistem pembagian waktunya gitu, perjalanannya? Ya, jadi dulu kalau misalkan aku ceritain detail tuh bener-bener so much sacrifice. Contohnya dulu aku kalau kalian tahu sendiri bahwa bankers itu masuk jam 8. Nah, pulangnya itu entah kapan, nggak tahu. Nggak ada aturan jam berapa. Paling cepat ya jam 6, jam 7, jam setengah 7. Tapi kalau itu juga terlalu cepat. Jadi jam 8 pada saat itu aku ditempatin di Bintaro. Oke. Kalau aku tinggal di Jakarta, aku di Jakarta. Nggak tahu nih basicnya kreatif ID ini banyakkan followers di mana nih, nggak tahu. Jadi kalau aku kan di Jakarta.
Aku dulu tinggal di rumah orang tua aku itu di Kelapa Gading. Kalau sekarang kan Tangerang. Dulu di Kelapa Gading, itu di Jakarta Utara. Aku ditempatin di Bintaro, di ujung Jakarta Selatan. Iya. Jadi itu kalau misalkan lewat Google Maps itu sekitar 60 kilo. Iya. 60 kilo tuh baru satu kali pergi, belum bolak-balik. Nah, Betul. aku harus jam 8 sampai di Bintaro. Sedangkan aku punya banyak hal yang aku harus lakuin, termasuk gym salah satunya ya. Soalnya Oke. gym itu jadi modal aku. Kalau orang nanya modal usaha lu apa, bisa dibilang tuh gym salah satunya. Karena gym itu yang bikin aku punya nama pertama. Aku build market dari sana. Oke, jadi setiap hari aku selalu lakuin bangun jam 4 pagi. Ini nggak bohong, benar-benar terjadi. Wow. Jam 4 pagi aku bangun. Ngapain jam 4 pagi bangun? Jam 4 pagi tanpa mandi, sikat gigi doang, bawa baju bank segala macam, bawa baju kantor, langsung terjun naik mobil ke Bintaro. Di Bintaro sampai sana aku gym dulu. Sampai di sana kurang lebih jam 6 kurang 15 udah dibolehin masuk tempat gym. And then gym 1 jam 1,5 jam, siap-siap mandi di gymnya, langsung ke bank. Nah di bank itu mulai kerja. Mungkin orang-orang banyak yang di bank kalau lagi free time main handphone, Instagram atau segala macem. Kalau aku agak beda. Kalau aku selalu bawa laptop. Jadi kalau di bank itu kan ada komputer sendiri ya. Kalau aku bawa laptop dan komputer sendiri. Jadi di saat orang lain cuma fokus ke satu komputer, aku fokus ke 2 layar. Ganti-gantian. Nah untungnya di sana udah ada zamannya ojek online. Jadi setiap makan siang, aku ojek online makan sendiri di dalam kantor. Tapi itu untuk kerjain hal yang aku harus lakukan, yaitu usaha di kitchen pada saat itu. Nah, tantangan terberatnya adalah ketika aku masuk ke dalam kantor itu yang terbilang baru, aku harus build friends. Tapi aku dijauhin sama teman-teman bank. Salah satunya. Kenapa kayak gitu? Karena setiap siang atau setiap pulang kantor mereka ajak aku makan, aku selalu tolak. Kenapa aku tolak? Bukan sombong. Tapi aku punya harus merintis hal ini yang bisa dibilang membutuhkan waktu yang sangat banyak gitu sih. Jadi kalau siang diajak aku keluar makan, aku bilang nggak bisa. Mendingan aku hemat waktu, kerjain yang aku bisa lakuin. Nah kalau malam, kadang aku kerja, kadang aku harus pacaran. Kayak gitu. Oke, ya. Social life lah ya. Lumayan banyak. Ya, jadi dibanding pertama orang kantor nggak ada yang gitu suka, nggak begitu suka sama aku karena nggak pernah mau ikut jalan. Dan kedua, semua teman-teman aku yang dulu bilang aku sombong. Dibilang, oh Dennis udah terkenal sombong. Itu yang paling sakit terkadang-kadang. Jadi mereka bilang Dennis udah terkenal sombong, nggak mau main sama kita. Bukannya nggak mau, tapi karena emang bener-bener jika aku ada waktu free pun, aku biasanya mengisi waktu itu untuk berdiam diri, memikirkan apa yang aku harus lakukan hari besok. Planning ke depannya itu. Jadi memang kalau dibilang no life ya. Orang-orang umur 20-an itu bisa minum-minum, pergi-pergi, jalan-jalan, fun sama teman. Nah, aku bisa dibilang ya, aku menghilangkan semua itu. Tapi kalau kata istri aku, yang bisa dibilang sekarang one of my motivation, kita harus mikirin present tense atau future tense. Menurut aku nggak apa-apa kehilangan present tense aku. Yang penting aku punya future. Agak panjang ya ngomongnya ya. Gak apa-apa. Itu tapi bagus banget. Tadi perjalanan ceritanya itu pasti ini menginspirasi geng kreatif juga. Jadi kita lihat di komen ini banyak yang tepuk tangan dan jempol-jempol tidak ada henti-hentinya. Wah. Gitu. Jadi memang banyak yang bilang nih juga Clarita.Yona, masa muda produktif, masa tua dinikmatin gitu. Benar. Iya. Iya nih banyak yang bilang juga dan setuju ya sama Dennis bahwa ya nggak apa-apa sekarang masa muda kita berjuang gitu ya buat nanti kesukses gitu, nanti waktu future itu kita bisa menikmati hasilnya. Betul. Dan itu aku setuju banget. Dan itu aku udah applicable ke diri aku sedikit. Bukan artinya sombong ya, tapi aku mau merelate di mana. Jadi dulu sebelum aku terkenal pun atau sebelum aku bermain Instagram, aku tuh orang yang mungkin bisa dibilang tidak di-respect sama teman-teman sekolah SMA. Itu benar terjadi. Jadi aku pernah dulu tuh pas SMP dipukulin depan kelas. Nah itulah jenis-jenis aku tuh orang-orang yang seperti itu. Jadi dikatain artis, dikatain dicemooh lah ibaratnya kayak gitu. Tapi once aku start sosial media, aku start my own business, mereka pun makin kesel. Karena coba sekarang bayangin, orang yang nggak di-respect, sok-sokan ngajarin di Instagram, sok-sokan live kayak gini ngajar-ngajar, atau sok-sokan sharing pendapat dia, kan itu makin disebelin kan. Nah itu makin banyak punya unfollowers, atau makin banyak punya pembenci. Namun, yang terlihat adalah ketika aku mencapai sekarang ini, yang bisa dibilang ya lumayan lah ya, walaupun masih belajar, sekarang everybody
is trying too hard atau trying so hard untuk balik ke aku yang tadinya aku nggak kenal bahkan atau nggak pernah ngobrol, sekarang bisa ngajak ngobrol aku, bahkan mau belajar, ibaratnya kayak gitu. Jadi bukan artinya sombong, tapi kayak relief di hati, oh ternyata my hard work ada results-nya juga. Itu sih yang aku pengen sampaikan. Iya. Keren. Jadi ini ya, kita tetap positif mindset bahwa tadi yang teman-teman tadi Dennis juga sudah sampaikan, meskipun dulu kamu mengalami hal seperti itu, tapi kamu bisa bangkit dan kamu bisa buktikan. Ya, amin. Masih belajar. Ya. Oke, kita semakin seru nih ngobrolnya. Nah, ini kan topik malam ini adalah ngomongin tentang ini ya, culinary business ya. Kan Dennis sudah membuktikan bahwa dalam sekarang waktu 3,5 tahun itu kamu sudah bisa membangun sebuah brand kulineri yang ibaratnya gini, maju gitu. Karena sekarang sudah ada beberapa cabang di berbagai kota juga. Nah, Geng Kreatif ada yang nanya gini nih, bagaimana cara kita untuk menentukan target market yang tepat waktu kita mau usaha kulineri bisnis ini? Ini nggak di-share di mana-mana nih, karena ini udah salah satu senjata aku juga nanti untuk aku keluarin. Wah, ini berarti spesial ya? Ya, jadi bagi kalian yang bisnis